Embrio Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, berakar dari Kongres ketiga IPNU pada 27-31 Desember tahun 1958 dengan pembentukan Departemen Perguruan Tinggi IPNU. Mengingat banyak mahasiswa yang menjadi anggotanya, pemikiran ini sebenarnya sudah terlontar pada Kongres kedua di Pekalongan, tetapi kondisi IPNU sendiri yang masih perlu pembenahan menyebabkan ide ini belum ditanggapi secara serius. Selanjutnya dalam Konferensi Besar IPNU 14-16 Maret tahun 1960 di Kaliurang, Yogyakarta, diputuskan terbentuknya suatu wadah mahasiswa NU yang terpisah secara struktural dari IPNU IPPNU. Sebelumnya secara terpisah sudah terdapat beberapa organisasi lokal yang mewadahi mahasiswa NU seperti IMANU, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, di Jakarta, 1955, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, KMNU, di Surakarta, 1955, Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, PMNU, dan di banyak tempat lainnya. Upaya ini kurang mendapat dukungan IPNU, yang waktu itu para pengurusnya sebagian besar terdiri dari para mahasiswa, yang akhirnya diakomodasi dengan pembentukan Departemen Perguruan Tinggi. Sayangnya, integrasi dalam satu wadah antara mahasiswa dan pelajar ini kurang berhasil mengingat kebutuhan antara pelajar dan mahasiswa berbeda dan gerak dari Departemen Perguruan Tinggi IPNU terbatas mengingat ia tidak diakui dalam Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, PPMI, suatu konfederasi organisasi mahasiswa. Faktor eksternal adalah HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, yang tokohnya dekat dengan Masyumi, dan banyak tokoh di dalamnya terlibat dalam PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Inilah faktor yang menyebabkan dibentuknya organisasi tersendiri. Kebutuhan NU akan pengembangan mahasiswa juga dinilai mendesak karena NU sebagai partai politik waktu itu membutuhkan kader dengan kapasitas intelektual yang tinggi untuk memegang jabatan strategis, yang sejauh ini lebih banyak diberikan kepada orang luar yang kemudian baru di-NU-kan. Pendirian PMII dimaksudkan sebagai alat untuk memperkuat partai NU. Sebagian besar programnya berorientasi politik. Hal ini dilatar belakangi pertama, anggapan bahwa PMII dilahirkan untuk pertama kali sebagai kader muda partai NU sehingga gerakan dan aktivitas selalu diorientasikan untuk menunjang gerak dan langkah partai NU kedua. Suasana kehidupan berbangsa dan bernegara waktu itu sangat kondusif untuk gerakan politik sehingga politik sebagai panglima betul-betul menjadi kebijakan pemerintah Orde Lama. Dan PMII sebagai bagian dari komponen bangsa mau tidak mau harus berperan aktif dalam konstelasi politik seperti itu. Dari keputusan Konbes Kaliurang ini akhirnya dibentuk 13 pendiri organisasi mahasiswa yang terdiri dari 1. Khalid Mawardi, Jakarta, 2. Said Budairi, Jakarta, 3. M. Sobih Ubaid, Jakarta, 4. M. Makmun Syukri, Bandung, 5. Hilman, Bandung, 6. H. Ismail Maki, Yogyakarta, 7. Munsif Nahrawi, Yogyakarta, 8. Nuril Huda Suwadi H. Surakarta, 9. Laili Mansur, Surakarta, 10. Abdi Wahad Jailani, Semarang, 11. Hizbullah Huda, Surabaya, 12. M. Khalid Narbuko, Malang, 13. Ahmad Husain, Makassar. Selanjutnya, dilakukan musyawarah di Surabaya 14-16 April tahun 1960 yang memutuskan pemberian nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, dan penyusunan Peraturan Dasar PMII, yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 17 April. Tanggal inilah yang digunakan sebagai peringatan hari lahir PMII. Nama PMII adalah usulan dari delegasi Bandung dan Surabaya, serta mendapat dukungan dari Surakarta. Delegasi Yogyakarta mengusulkan nama Perhimpunan Persatuan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah dan Perhimpunan Mahasiswa Sunni, sedangkan utusan Jakarta mengusulkan IMANU, Ikatan Mahasiswa NU. Pada tahun 1974 ketika NU telah melakukan fusi politik dengan partai-partai Islam lain dalam P3, maka deklarasi independensi di Murnajati, Malang juga merupakan pilihan sejarah yang sangat penting. Dengan tegas PMII menyatakan independen dari NU karena PMII memang harus menegaskan visinya bukan sebagai bagian dari partai politik. Demikian pula, deklarasi interdependensi pada dekade 1980-an,
yang kembali menegaskan kesaling tergantungan antara PMI-NU adalah bukti bahwa PMII tidak akan dapat meninggalkan komitmennya terhadap Jamiyah NU. Perdebatan yang lebih produktif baru muncul dekade 1990-an seiring dengan semakin luasnya pengaruh pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid di kalangan muda NU, terutama PMII. Figuritas Gus Dur sebagai tokoh demokrasi dan pengusung civil society yang kritikal terhadap pemerintahan rezim Soeharto sangat berpengaruh dalam pembentukan pola pikir aktivis-aktivis PMII. Yang perlu dicatat adalah bahwa secara paradigmatik, kepengurusan Abdul Muhaimin Iskandar pernah mensosialisasikan paradigma arus balik masyarakat pinggiran, yang implikasinya sangat luas terhadap pola gerakan PMII hampir di seluruh Indonesia. Periode ini menyaksikan sebuah massive enlightenment di tubuh PMII. Selama, setidak-tidaknya, paruh kedua dekade 1990-an PMII dengan gigih memperjuangkan demokrasi dan civil society sebagai nilai-nilai pembebasan. Dari masa inilah muncul optimisme baru tentang gairah gerakan di PMII. Paradigma arus balik masyarakat pinggiran tersebut berhasil menciptakan kader-kader PMII yang kritis dan memiliki militansi gerakan yang memadai dan sikap yang terbuka. Keterbukaan itu ditandai dengan luasnya pergaulan aktivis-aktivis PMII dengan kelompok-kelompok minoritas yang selama ini selalu terkucilkan. Dengan bekal pemahaman teologis yang inklusif, para kader mampu melampaui sekat-sekat agama yang selama ini dipelihara demi kelanggengan kekuasaan, hampir di semua level. Komunikasi kader-kader PMII dengan kalangan Katolik, misalnya, berjalan dengan natural dan tidak dibuat-buat. Sampai sekarang pergaulan lintas agama ini telah jauh melampaui gagasan dialog agama atau konsep masyarakat multikultur. Jika orang-orang masih ramai berbicara tentang teologi inklusif melalui dialog-dialog formal, maka kader-kader PMII telah jauh berinteraksi dan secara timbal balik meresap di dalam keberagaman itu sendiri. Ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden yang keempat pada November tahun 1999, secara serta-merta para aktivis PMII, dan NU dan juga aktivis-aktivis civil society pada umumnya, mengalami kebingungan apakah perjuangan civil society harus berakhir ketika Gus Dur yang selama ini menjadi tokoh dan simbol perjuangan civil society di Indonesia telah naik ke tampuk kekuasaan. Nampaknya, sikap para kader PMII terbelah dua pada saat itu. Ada yang menghendaki agar PMII tetap bergerak di jalur kultural dan ada pula yang menghendaki bahwa PMII harus membela Gus Dur. Paradigma ini kemudian diganti dengan paradigma kritis transformatif yang nalar penyusunannya tidak jauh berbeda dengan nalar penyusunan paradigma arus balik. Dengan kata lain, paradigma ini melanjutkan kegagapan PMII dalam bersinggungan dengan kekuasaan. Keduanya didesain hanya untuk melakukan resistensi terhadap otoritarianisme tanpa mengandaikan kompleksitas aktor di level nasional yang selalu terkait dengan perubahan di tingkat global dan siklus politik ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, PMII mulai melihat Indonesia di dalam gambar yang lebih besar lagi, yaitu dunia. Dengan melihat Indonesia sebagai bagian dari sebuah sistem dunia yang sedang berjalan, PMII dapat mengenali relasi apa yang sedang terjadi di dalam sebuah peristiwa. Dengan mengenali relasinya, kita dapat melihat pola-pola yang digunakan oleh sistem tersebut untuk beroperasi. Katakanlah, kita perlu melihat dengan perspektif sistem dunia ini. Lalu bagaimana kita menghubungkan perubahan-perubahan internal Indonesia dengan sistem dunia ini? Di tengah-tengah derasnya gelombang liberalisme pasar dan fragmentasi struktur lokal, maka PMII menghadapi setidaknya 3 front besar, yaitu, front lokal, front global, dan front dalam gerakan. Karena itu, PMII harus membangun multi-level strategis dalam gerakan yang multi-center. Dengan kata lain, PMII harus memindah ruang gerakan. Hanya dengan strategi semacam ini PMII dapat survive untuk memenuhi misi visi panjangnya, membangun peradaban. Disinilah, paradigma menggiring arus dianggap menemukan konteksnya, agar PMII dapat naik kelas sebagai ruling elite dan tidak terjebak dalam mainstream wacana.